ketika seseorang menemukan sesuatu hal yang hina. Maksud hina di sini itu berarti tidak berharga, tepira kalau bahasa Sunda mah. Seperti halnya gimana? Misal menemukan makanan di jalan. Pas di jalan, wah nemuin roti nih satu, atau nemuin gorengan satu. Nah kalau seperti demikian, la yu'arifuhu sanatan, tidak harus diumumkan selama 1 tahun. Gak harus siapa tadi yang kehilangan satu gorengan di jalan, saya nemuin nih, gak harus 1 tahun. Gimana tuh? Nah itu mah diumumkannya sekira-kira si pemiliknya itu sudah berpaling, si pemiliknya itu sudah tidak mengharapkannya lagi. Ya, kalau semisal nih, kamu semisal kehilangan satu buah gorengan, kira-kira dalam waktu berapa lama mengikhlaskannya? 1 hari? Berapa lama kan? Wah tadi gorengan saya jatuh satu, gak tahu di mana. Gak apa-apa lah, cuman gorengan satu doang, nah gitu kan. Nah nanti orang yang menemukannya itu tidak harus mengumumkan selama 1 tahun. Yang penting dalam jangka waktu orang pemiliknya itu masih mengharapkan. Berarti pas menemukan kamu langsung sebarin, siapa tadi yang kehilangan gorengan satu? Wah gak ada yang ngaku. Setelah 2 jam ya udah makan aja gitu. Setelah 2 jam, jadi gak harus 1 tahun. Gitu ya. Nah, itu menemukan sesuatu barang yang hina. Hina itu berarti ya tidak berharga lah. Nah setelah syarat yang kemarin kamu telah dilakukan, contoh semisal nemuin HP, sudah diumumkan selama 1 tahun dengan metode dan juga ketentuan yang telah dijelaskan. Berarti untuk awal-awal tiap hari pagi sore di depan masjid. Udah 1 minggu 1 kali, 1 bulan 1 kali. Setelah itu sampai 1 tahun ternyata masih belum ada pemiliknya. Nah kalau seperti itu gimana? Setelah lewat 1 tahun maka boleh baginya mengambil kepemilikan barang lukotoh tersebut plus harus tanggung jawab. Maksudnya gimana? Maksudnya harus tanggung jawab itu ketika semisal sudah kamu miliki, kemudian datang lagi orang yang mempunyai barang itu, maka harus tanggung jawab. Caranya gimana? Nah caranya tidak secara otomatis hanya dengan lewat 1 tahun itu barang menjadi milik kamu, enggak. Tapi harus menggunakan lafaz yang menunjukkan akan mengakuisisi atau mengambil kepemilikan. Minimal tamallaktu hadzihil luqat. Saya mengambil kepemilikan atas barang temuan ini. Ya udah, dia sudah menjadi milik kamu. Dalam artian ketika sudah menjadi milik kamu ya terserah. Mau kamu jual, mau kamu pakai, silahkan. Tapi ketika pemiliknya nanti datang, kamu harus tanggung jawab. Gitu. Jadi tetap sekalipun sudah 1 tahun, sekalipun sudah kamu bilang tamallaktu hadzihil luqat, tidak secara bebas ya 100% barang itu menjadi milik kamu. Ini berbicara ya hukumnya seperti demikian. Ketika barang lukotoh sudah kamu miliki, tiba-tiba pemiliknya datang. Udah 1 tahun, HP gak ada yang ngaku, udah aja tamallaktu hadzihil HP. Saya memiliki atau mengambil kepemilikan HP ini. Tiba-tiba datang pemiliknya. Bukannya kemarin kamu itu ngumumin bahwa ada HP yang hilang, itu HP punya saya. Ya, datang pemiliknya dengan semisal dia beberapa bukti lah yang kuat. Nah kalau seperti itu di mana? Apa yang harus dilakukan ketika datang pemiliknya? Wahwa baqiyatun, dan juga si barangnya itu masih ada. Nah maka tafsil. Ya, tafsilnya gimana? Jika sepakat antara malik dan multakid untuk mengembalikan ainnya, ya udah urusannya kelar, beres. Kalau sepakat, ini saya pemiliknya, itu HP punya saya, ya udah ini saya kembalikan HP untuk kamu. Udah beres. Al amru fihi wadihun. Ya, nggak harus dipermasalahkan. Tapi yang menjadi permasalahan fa'in tanaza'a, jika berselisih, si malik minta untuk dikembalikan ainnya, tapi multakid menghendaki diganti dengan barang yang lain. Kata si malik, pokoknya saya gak mau tahu HP itu siniin. Kata multakid, wah gak bisa, gak usah pakai HP-nya lah, soalnya itu HP udah saya pakai, udah saya ganti aja dengan uang, saya ganti aja dengan barang yang lain. Nah, berarti kan berselisih itu. Maka siapa yang dimenangkan? Uji ba'al malik, maka yang dimenangkan adalah si pemilik. Ya, tetap berarti multakid harus mengembalikan ain daripada barang lukotoh tersebut diberikan ke si malik. Ya, menurut kaul asal. Kenapa? Ya karena si malik jelas-jelas pemiliknya.
Itu ketika barangnya masih ada. Kemudian bagaimana kalau semisal si barang lukotohnya itu sudah rusak atau gak ada setelah diambil kepemilikannya sama multakid, nemu HP. Kalau yang pertama kan tadi HP-nya masih ada, ya, pemiliknya datang, ya udah tinggal dikasih. Nah sekarang kalau semisal HP-nya sudah rusak setelah diambil kepemilikannya, nah, sedangkan maliknya sudah datang. Kalau seperti itu gimana? Maka si multakid harus bertanggung jawab akan barang lukotoh yang telah rusak. Harus tanggung jawab, harus diganti. Ingkanat apa? Mislian, jika semisal barangnya termasuk barang misil, maka diganti dengan umpamanya. Barang misil itu apa? Barang misil itu sesuatu yang memang ada yang penting sama. Ya, barang misil itu kayak seperti contohnya ini beras, kemudian kayak makanan, ya itu juga sama, barang misil, barang mislian, ya. Ketika yang hilangnya barang misil kemudian rusak, maka tinggal diganti dengan umpamanya. Tapi kalau barangnya itu termasuk barang mutakawam atau yang dihargakan, contoh seperti halnya kayak HP tadi, ketika pemiliknya datang ternyata HP-nya sudah rusak, maka multakid harus mengganti sesuai dengan harga HP yang telah rusak. Kapan harga HP yang telah rusaknya? Ya, dianggapnya itu adalah di mana? Tadi yauma, yauma talab atau yauma multakid? Al-qadatu ba'da tamalluk kagaroma al-qadatu nisyan ingkana awal mimkan mudaqawana yauma tamalluk. Yauma tamalluk ilaha. Jadi digantinya itu dengan harga HP pas dia mengambil kepemilikan. Contoh, pas hilangnya HP-nya semisal di tahun 2025. Harga HP-nya semisal 2 juta. Setelah 1 tahun diumumkan masih tidak ada yang mengaku, langsung dia ngomong tamalaktu hadhil lukoto. Nah pas dia ngomong tamalaktu hadhil lukoto, harga HP-nya sudah anjlok jadi 1 juta. Tiba-tiba pemiliknya datang. Pas pemiliknya datang, HP-nya sudah rusak. Maka kita sebagai multakid harus mengganti dengan harga 1 juta, bukan dengan harga 2 juta. Karena yang dijadikan pijakan itu hari di mana kita mengambil kepemilikan. Itu. Kemudian bagaimana kalau semisal barang lukotohnya itu berkurang? Biaibin dengan sebab cacat, ya, berkurang. Kalau seperti itu gimana? Bagi malik akhduha boleh mengambilnya ma'al irsi dengan tambalan. Dalam artian berarti kekurangannya itu ditambal. Contoh misal hilangnya motor, kamu nemu motor, tiba-tiba pas pemiliknya datang motornya bannya cuma 1, ya, rusak di tangan kamu. Nah maka kamu harus mengembalikan barang itu plus mengganti satu bannya. Nanti kalau dihargakan saja, ini ban harga misal 200.000, ya udah, tapi ditambal dengan harga 200.000. Nah itu ketentuan lukotoh, paham? Ya, jadi jangan senang kalau semisal di jalan kamu nemu barang yang bagus, nemu sesuatu yang mahal, itu bukan hak kamu, itu masih hak milik orang lain, gitu ya. Kita makan senang di jalan nemu HP, wah saya tadi nemu HP. Kira-kira kalau semisal kalian nemu HP biasanya langsung diumumkan atau langsung diaku? Langsung diaku kan? Ya, langsung diambil kepemilikannya, wah saya punya HP baru nih. Padahal HP menang nemu. Apalagi di zaman sekarang, ya. Ini kan berbicara zaman dulu, tidak ada media sosial, kemudian dengan cara diumumkan 1 tahun, kemudian gini. Kalau di zaman sekarang mah gampang. Kadang contoh, kalau semisal HP hilang, biasanya suka pakai PIN, ada kode, atau bisa diatur dari HP yang lainnya, diatur nanti. Ya, ketika semisal si penemu tersebut ingin menggunakan HP-nya, ya, biasanya ada nomor HP nanti, ada kode kemudian nomor HP. Oh berarti itu nomor HP yang harus dihubungi. Kamu hubungi nomor HP-nya. Ini dengan pemilik HP. Oh iya, tolong dikembalikan HP saya. Gitu. Ya, makanya jujur itu mahal. Susah kalau misalnya udah tergiuran sama sesuatu yang mahal, sekalipun milik orang lain, bagaimana caranya supaya menjadi milik kita? Paham ya? Itu berarti ketentuan lukotoh. Sekarang temuan atau lukotoh itu bermacam-macam. Terkadang nih yang kamu temukan itu kayak HP, motor, itu kan dalam artian tidak rusak dengan waktu yang dekat. Kemudian apalagi makanan, kemudian apalagi seperti hewan, ya. Di tengah jalan kamu nemuin kucing, di tengah jalan kamu nemuin ayam, atau di tengah hutan.
Ya. Nah, itu nanti berbeda-beda konsekuensinya. Nah, lukoto itu ada 4 bagian. Yang pertama, sesuatu barang yang tetap selamanya, tidak ada kerusakan. Apa? Kadzahabin wa fiddah, seperti halnya emas dan perak. Emas dan perak mah itu tidak akan rusak. Emas dan perak mah tidak akan kena karat, ya. Makanya tuh pas di awal-awal bab Dhuharo, kalau kalian masih ingat bahwasanya air musammas itu dihukumi makruh ketika adanya air di tempat yang terbuat daripada tembaga yang ada karatnya. Kalau dari emas dan dari perak itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena li sofa ijau harihima, masih murni sifat daripada emas dan perak. Gitu. Itu kategori yang pertama. Sesuatu yang tetap selamanya tanpa ada kerusakan seperti emas dan perak. Hukumnya gimana? Hukumnya itu sama seperti halnya yang tadi telah dijelaskan. Dari awal mengumumkan selama 1 tahun, kemudian setelah 1 tahun diambil milik dengan mengucapkan tamallaktu hadhil luqatoh. Ya, memang itu hukumnya. Berarti hukum yang tadi telah dijelaskan itu terkhusus untuk ma yabqa alad dawam, sesuatu yang tetap selamanya tanpa ada kerusakan. Bagian yang kedua, luqatoh itu suatu hal yang tidak tetap alad dawam. Kato'am aradbi, seperti makanan yang basah. Di jalan kamu nemuin seblak, ya. Itu kan makanan basah, ya. Nggak harus ketentuan kayak yang tadi diumumin 1 tahun, nggak harus ini mah. Gimana pilihannya 2? 1, makan saja, kemudian ganti harganya nanti. Ketika semisal ada yang datang pemiliknya, oh berarti kamu tinggal mengganti harganya. Ya, tadi saya hilang seblak di depan masjid. Oh tadi saya nemu, langsung saya makan. Ya. Terus gimana dong? Gak apa-apa nih, saya ganti. Berapa harganya? 10.000. Nih 10.000. Nah itu, kamu makan terus diganti dengan harga 10.000. Yang pertama. Yang kedua adalah wabaihi wahif di samanihi. Dijual. Wah nemu seblak nih di depan masjid. Kebetulan si Apip lagi mau seblak. Jual aja gue sih habis. Apip mau seblak gak? Saya jual nih. Ini mah enak, paling enak pokoknya. Berapa? 20.000. Ya gak apa-apa nih. Ya, 20.000. Nah, setelah itu uangnya gimanain? Uangnya bukan menjadi milik Hafiz. Uangnya itu harus dijaga, disimpan sampai jelas pemiliknya. Tiba-tiba bawa mondar mandir di depan masjid. Aduh, seblak saya kemana? Dari tadi gak ada. Ya. Tanyain si Hafiz, tahu seblak tadi di depan masjid? Oh itu udah saya jual ke si Hafiz. Nah, maka berarti si Hafiz uang yang tadi 10.000 harus dikembalikan ke si Bowo. Jadi Bowo gak ada urusannya dengan si Hafiz, enggak. Urusannya itu dengan si multakid atau orang yang menemukan. Ya. Kira-kira kalau semisal kamu nemuin makanan, mending dimakan atau dijual? Ya, makan aja. Paling kamu bagi nih, makan aja, setelah dimakan kemudian pura-pura gak tahu. Pura-pura gak tahu. Nah, itu bagian luqatoh yang kedua. Nah, bagian yang ketiga adalah barang yang bisa awet tetap itu ya, dengan cara diolah. Makanya contohnya karotbi wal inab, seperti kurma basah dan juga anggur basah. Tiba-tiba di jalan kamu nemuin kurma basah ataupun anggur basah. Dan nemunya jangan satu, nemunya 1 karung. Wah, ada 1 karung kurma basah nih, ada 1 karung anggur basah nih. Nah, setelah itu gimana? Ya, setelah nemuin itu, maka payub aluma bihil maslahat, harus dilakukan sesuatu yang memang ada maslahatnya. Jadi pilihannya nih, 1 bai'ihi wahif di samanihi, 1 menjualnya kemudian menjaga uangnya. Yang kedua au tajfifihi wahifdihi, dikeringkan kemudian dijaga ila zuhuri malikihi, sampai jelas pemiliknya. Berarti kalau dikeringkan itu dijadikan apa? Kismis. Kalau anggur basah, ya. Kalau anggur basah kan, kalau gak dikeringkan pasti langsung apa? Buruk, ya, busuk. Maka berarti cara supaya tetapnya dengan cara diolah. Tinggal milih tuh. Apakah 1 langsung kamu jual anggur yang basahnya, kemudian uangnya disimpan, dijaga. Atau yang kedua, si anggurnya dijadikan kismis, kismisnya kamu simpan. Disimpan, gak boleh dimakan. Sampai apa? Disimpan sampai jelas pemiliknya. Nah itu ketika nemu makanan yang basah atau yang
bisa untuk diolah. 3 ya. Bagian yang terakhir, yang keempat, luqotoh itu adalah sesuatu yang butuh untuk diberi makan. Mayah taju ilan nafakoh itu. Kalau hayawan, seperti halnya hewan. Berarti kalau di zaman dulu bisa jadi hewan atau seperti halnya budak. Tiba-tiba kamu nemuin budak. Ya, jadi kalau budak itu kan hukumnya hampir sama kayak hewan, bisa diperjualbelikan, ya, abid. Itu kan perlu untuk dinafakohi, perlu untuk diberi makan. Nah, dalam hal ini wahwa dorbani terbagi menjadi 2 bagian hewan itu. Yang pertama adalah al hayawan la yamtani'u bi nafsihi, hewan yang tidak bisa mencegah dirinya sendiri bin sigharis siba, dari hewan buas yang kecil. Contoh seperti halnya kambing ataupun anak sapi. Nah, itu kan kalau misalnya ada hewan buas sekalipun masih kecil, dia tidak bisa mencegahnya, dia tidak bisa melawan. Itu yang pertama, berarti bisa dikatakan hewan ternak lah. Hewan ternak, hewan yang berarti ya seperti halnya ayam, sapi, kemudian apalagi domba, ya. Tiba-tiba kamu di jalan nemuin domba. Bahwa aymul takid mukhayyarun baina salasati asya, maka diperbolehkan memilih antara 3 pilihan. Apa aja? Yang pertama aklihi, makan, langsung makan. Maksudnya dimasak dulu, ya. Kamu sembelih, masak, makan. Wagor samanihi, terus tanggung jawab akan uangnya. 1. Au tarkihi, atau dibiarkan, diambil tapi dibiarkan hidup. Bila aklin tuh, tanpa diberi makan, tanpa dimakan. Bila aklin itu tanpa dimakan, ya, bukan tanpa diberi makan. Wa tatawwu'i bil infaq, kemudian kamu secara cuma-cuma memberikan makanan alaihi pada hewan tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, au baihi wa hifdi samanihi, menjualnya dan menjaga uangnya ila zuhuri malikihi, sampai jelas pemiliknya, ya. Tinggal milih mau yang mana. Apakah mau dimakan, apakah mau dipelihara, berarti ya yang kedua, atau yang ketiga dijual kemudian uangnya disimpan. Itu bagian hewan yang pertama. Bagian yang kedua, hewan itu ada hewan yang mampu mencegah dirinya sendiri dari hewan buas yang kecil, seperti halnya kuda atau unta. Itu kan ketika ada semisal anak singa atau anak macan, dia kan bisa langsung lari. Kalau seperti halnya kuda, ya, tiba-tiba semisal kamu nemuin kuda, nah itu gimana? Maka jawabannya tafsil. 1. Fa'in wajada al-multaqid fi sohro, jika si multaqid menemukan kuda tersebut di tanah lapang, di lapangan, maka tarokahu, dia harus membiarkannya. Waharuma iltiqatuhu, dan haram untuk mengambilnya litamaluki, karena diambil kepemilikan. Tak boleh, ya, kalau nemuin ada kuda misal di tengah lapang, di tanah kosong lah sohro itu, maka jangan diambil, biarin aja. Tapi kamu ngeyel, palau akoda, ketika kamu mengambil litamaluki untuk dijadikan milik dominahu, maka nanti harus bertanggung jawab. 1. Wa in wujida, jika ditemukan si hewan tersebut fil hadori, di perumahan, bahwa mukhayyarun bainal asya as-salasah, maka diperbolehkan memilih antara 3 pilihan yang tadi. Yang tadi telah dijelaskan pada hewan yang tidak bisa mencegah dirinya sendiri dari hewan buas. Berarti apa aja? 1. Boleh untuk memakannya. Yang kedua, boleh untuk memeliharanya. Yang ketiga, boleh untuk menjualnya. Kemudian si uangnya kamu jaga, kamu simpan sampai jelas siapa pemiliknya. Gitu. Dari bagian luqotoh yang tadi telah dijelaskan, nggak ada kan yang otomatis 100% jadi milik kita, nggak ada. Gak ada, tetap sekalipun sudah kamu umumkan selama 1 tahun, sekalipun udah kamu ngomong tamalaktu hadhil luqotoh, tetap awal akhirnya harus dikembalikan pada pemiliknya. Terus bagaimana jika pemiliknya gak ada? Sudah kamu akuisisi, sudah kamu pakai, semisal contoh HP, ya, pemiliknya gak ada datang, ya udah itu jadi milik kamu. Ya, tapi tetap ketika
tiba-tiba datang pemiliknya, kamu harus mengganti gitu. Paham? Ya. Nah, ini awas nih, ini tidak berlaku kalau semisal beradanya di lingkungan pondok kayak gini. Kalau lingkungan pondok kan jelas pemiliknya. Wah, saya nemu baju nih berserakan, nemu baju. Ya, gak bisa kamu langsung, wah ini punya saya, ini saya akuisisi. Nggak boleh, tapi harus disebarkan dulu ini punya siapa. Nah kalau misalnya gak ada yang ngaku, ya masih gak ada yang ngaku, ya kamu pakai. Tapi nanti ketika semisal ada yang ngaku, langsung dikembalikan. Kan biasanya gini, ketika baju berserakan, sarung, ada baju, misal di dekat di bawah lah, atau di tempat-tempat yang jorok, ya nggak ada yang ngaku tuh awalnya. Kamu cuci sampai cuci bersih. Setelah bersih baru ada yang ngaku, itu punya saya sini ya. Tuh. Ya. Maka berarti gimana? Maka untuk kamu baju tersebut harus dikembalikan. Kemudian si pemilik baju harus memberikan upah ujrah misil pada kamu. Upah untuk menyuci baju itu. Oke, ini baju dikembalikan lagi ke kamu. Tapi syaratnya kamu harus bayar ujrah misil. Harus bayar upah. Karena mencuci itu gak mudah. Gak mudah. Bayar kalau mau. Oke, berapa gocap? Belon tadi gitu man. Ada pertanyaan? Pertanyaan enggak? Nanti paslon pi'ah kamil laki. Laki itu apa? Anak pungut. Anak pungut. Budak pulung. Pulung. Ada makanya. Apa? Kan tadi disuruh dijual kalau misalnya barang. Terus kalau misal harga aslinya itu 10.000, tapi kita jual 20.000, 10.000-nya lagi buat orang yang punya barangnya tuh. Semuanya harus diberikan. Kenapa? Karena barang itu bukan milik kamu. Ketika kamu jual lebih dari harga misil, ya udah, semuanya harus dikembalikan ke si pemiliknya. Adapun nanti kesempatannya misal gini, udah saya jual berapa, 20.000, ya itu kan harganya 10.000, ya gak apa-apa lah buat kamu 10.000, nah, itu mah gak apa-apa kalau seperti itu. Kalau kebalikannya, kalau misalnya harga aslinya 50.000, tapi kita jual 20.000. Jual 20.000, harus tambahin, rugi kan? Nah, harus ditambahin. Kalau tinggalin aja. Biarin aja daripada pusing mah. Makanya kalau nemu barang temuan itu langsung harus diselebarkan. Ini punya siapa yang hilang duit. Tapi kayak kemarin tuh, ya mensifatinya jangan terlalu detail. Siapa yang hilang duit? Saya. Berapa? Misalnya berapa? Ya kamu hilangnya berapa? 50.000, berarti bukan kamu. Nah gitu, jangan terlalu detail, jangan gini. Siapa yang hilang duit 50.000? Itu kan udah detail. Banyak yang ngaku nanti kalau gitu. Lakit wadiah titipan. Udah wadiah ahkamil faraid. Siap-siap ngitung ya. Ahli. Siap-siap ngitung. 1/4, 1/8, 2/3. Agak terlalu mudah, tidak terlalu sulit. Intinya kalau dalam bab faraid itu, yang penting kamu menguasai pecahan. Udah itu aja. Menguasai pecahan. 1/4, 1/2, 1/3. Nah itu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi nafa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqi ala wa qarabati wa nafi bihima. Tawasalna bi ta'alumi. Tawasalna bi ta'limi. Antarzuqana wasi'a wa antarzuqana